Kali ini yang akan kita bahas ya sambil kita menikmati perjalanan malam kali ini. Yang akan kita bahas kali ini jam tayang ya, atau kondisi ya, kondisi yang sekarang ini kondisi yang tidak begitu menguntungkan bagi kita konten kreator pemula, dimana kondisi yang sekarang ini banyak sekali konten kreator, terutama konten kreator pemula itu banyak yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba undur ya, dari dunia per-YouTubean. Mungkin karena mereka kaget karena kondisi yang sekarang ini tidak seperti yang mereka bayangkan dalam merintis sebuah konten. Dalam merintis sebuah konten memang kalau belum mengetahui kaget. Kebiasaan atau biasanya yang masih awam itu melihat konten-konten besar itu kelihatan enak sekali, hanya buat video kemudian upload di YouTube dapat penghasilan jutaan. Itu kalau yang sudah jadi pun belum tentu ya, karena juga tergantung videonya juga, kontennya juga. Yang video kontennya itu memang bisa membuat para penikmat YouTube itu berlama-lama tidak di YouTube. Karena sekarang ini sudah banyak juga yang penonton beralih menjadi konten kreator, dan konten kreator pemula banyak yang mundur tanpa sebab beralih ke platform yang lain yang lebih mudah ya, seperti platform sebelah ya, TikTok. Memang di platform TikTok ini kalau nggak salah itu tidak begitu terlalu ketat ya untuk peraturan, bahkan menggunakan musik-musik yang berhak cipta pun bisa di sana, bisa FYP ya, sedangkan di YouTube kan tidak bisa, terkena hak cipta konten berulang. Banyak juga para konten kreator pemula itu yang beralih ke Facebook, Instagram itu kan juga ada kan konten yang menghasilkan juga sekarang ini. Program baru dari Facebook dan juga IG ya, hampir mirip dengan YouTube juga. Video-video pendek juga banyak di TikTok, itu juga banyak ya, apalagi di platform yang tidak begitu ketat untuk peraturannya, terutama dalam membuat sebuah video konten, penggunaan lagu yang begitu ketat. Tapi ya is okay, nggak apa-apa, itu pilihan mereka ya. Mungkin mereka tidak beruntung di YouTube ya, mungkin mereka nanti beruntung di platform yang lain ya, seperti TikTok mungkin mereka nanti beruntung ya, atau di platform yang lain, Facebook itu atau IG mungkin juga ya. Nah, memang dari gempuran itu banyak sekali para konten kreator pemula itu yang bertumbangan. Makanya saya selalu menyarankan atau menghimbau kepada para teman-teman pemula, meskipun gempuran dan juga situasi dan kondisi yang sekarang ini tidak menguntungkan bagi para konten kreator, terutama konten kreator pemula ya, ayo tetap semangat dalam berkarya.
tetap semangat terus belajar, terus tetap semangat dalam mengasah kemampuan kita dalam membuat sebuah video konten ya. Karena kalau kemampuan kita tidak kita asah terus ya, nanti kita tidak akan mendapatkan peningkatan. Video konten kita pun juga tidak akan mengalami peningkatan. Makanya kita harus terus mengasah kemampuan kita supaya video konten kita, channel kita itu mengalami perkembangan. Oke gengs ya, lampu traffic ini kita belok kiri saja ya, kita lewat Desa Basin, kita belok kiri. Dan di sebelah kiri ini adalah pabrik gula Gondang, dan dimana pabrik gula Gondang ini didirikan di era kolonial Belanda ini ya. Ini bangunan sejarah ini sebenarnya, bangunan saksi bisu di zaman Belanda. Dan di belakangnya ini banyak sekali sebenarnya bangunan-bangunan yang mungkin seumuran dengan pabrik tersebut, karena di belakang ini dulu rumah dinas para pegawai pabrik gula tersebut ya dulu. Mungkin rumah dinasnya para mandor ya, para mandor dulu. Bangunannya tua-tua, masih banyak sebenarnya, cuma sekarang kan sudah direnovasi ya. Tapi juga ada yang masih ada juga yang masih tidak direnovasi juga ada. Oke ya gengs, dari gempuran itu kita sebagai seorang pemula, namanya kita kan pemula, fondasi kita belum kuat, berbeda dengan mereka yang sudah sukses. Mereka itu fondasinya sudah kuat. Yang sudah berhasil saja, yang sudah sukses saja, yang channel yang sudah besar saja kan juga mengalami paceklik juga ya. Paceklik itu akhirnya penontonnya sepi juga, sepi karena sepi sesuai dengan standar konten mereka ya. Mungkin subscriber mereka itu di atas 100.000, mungkin mendekati 1 juta, tapi penontonnya cuma ribuan atau puluhan ribuan. Itu namanya sepi ya kalau dilihat dari subscriber yang mereka miliki. Tapi kalau kita, karena subscriber kita itu masih di bawah 100.000 ya, terhitung rame kalau view-nya atau penontonnya itu puluhan ribu ya, tergolong rame itu. Tapi kalau channel besar ya tergolong sepi, karena subscriber mereka di atas 100.000, mendekati 1 juta, mungkin malah 1 juta ke atas mungkin ya. Ya mereka kadang juga mengalami penurunan juga, mereka tidak semulus yang dibayangkan. Dan ini juga banyak dihadapi oleh para pemula, terutama yang baru memulai membuat sebuah channel, membuat sebuah konten. Ini biasanya dihadapi oleh mereka mereka menganggap bahwa membuat sebuah konten, terutama yang awam yang baru saja mau merintis itu, padahal video yang mereka buat sudah bagus, sudah oke, editingnya juga sudah bagus, kamera yang dipakai juga sudah kamera yang mahal ya, kamera jernih, suara juga jernih, jelas, tapi kenyataannya juga sepi penontonnya. Kenapa itu terjadi? Karena bagus kan menurut kita yang buat, tapi kan menurut penonton kan belum tentu.
menurut penonton kita belum tentu bagus, menurut calon penonton kita kan juga belum tentu bagus mereka, karena setiap orang itu menilai video kita itu kan dari sisi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan mereka, kemudian penilaian dari sisi mereka itu kan berbeda-beda. Penilaian kita dengan mereka pun juga berbeda, sisi yang dinilai pun juga berbeda pula. Nah, kita sudah berada di Desa Basin ini ya gengs. Ini pasar Basin. Dari apa namanya itu, dari segi penilaian pun mereka menilai sesuai kebutuhan mereka. Kalau video tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, ya mereka skip, mereka lewati saja. Padahal menurut kita yang membuat itu sudah bagus, editingnya sudah bagus, videonya jernih, suaranya jelas jernih, pakai mikrofon yang mahal, pakai kamera yang mahal pula, tapi ternyata juga tetap sepi. What is it? Kenapa itu terjadi? Ya karena setiap penonton, setiap orang dalam menilai sebuah video berbeda, dalam menilai sebuah video konten dari segi yang berbeda-beda, karena karakter orang-orangnya juga berbeda-beda ya gengs. Jadi tidak bisa disamakan. Ini yang membuat para konten kreator pemula itu kebanyakan mereka mundur tanpa alasan. Ya itu tadi, mereka sudah berjuang, sudah capek, sudah korban materi, korban dana, korban tenaga, korban pikiran, tapi ya tetap sepi. Ya itu tadi, karena mindset kita sebagai pemula itu harus kita ubah dulu mindsetnya. Mindset kita dalam membangun sebuah konten, membangun sebuah channel itu harus kita ubah dulu. Kalau tidak ya yang terjadi itu tadi, menghilang tanpa sebab, undur tanpa kabar, balik ya. Menghilang tanpa kabar, undur tanpa sebab, itu tadi penyebabnya di situ, mindsetnya ya. Mindset kita seorang pemula, youtuber pemula, apalagi yang masih awam, bener-bener awam, itu harus dirubah dulu mindsetnya. Karena untuk menjadi seorang konten kreator itu memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa bos, perjuangan yang luar biasa. Separuh waktu kita mungkin bisa kita curahkan untuk konten tersebut ya, separuh waktu dari kita, keseharian kita, untuk memikirkan membuat sebuah video yang menarik, membuat pokoknya tetek-bengek susah. Makanya dari itu saya menyarankan teman-teman ubah dulu mindsetnya ya. Bahkan channel yang dibuat sesuai dengan kesenangan, sesuai dengan hobi pun juga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan juga banyak ya. Karena ya mungkin satu, hobi yang mereka sukai itu memang yang menyukai hobi tersebut sedikit juga bisa ya. Kemudian hobi yang dia sukai kurang menarik orang, kurang begitu menarik. Sebenarnya ya hobi yang kurang menarik seperti itu bisa dibuat menarik dalam pengemasannya ya. Dalam pengemasannya bisa dibuat menarik, meskipun
hobi tersebut dinilai orang itu sedikit ya peminatnya karena tidak menarik, tapi bisa kita kemas, kita kemas videonya semenarik mungkin, bisa itu nanti lama kelamaan ya orang akan tertarik juga. Nah, untuk mindset ini memang untuk pemula harus dirubah ya, apalagi yang awam ya, bahkan yang apalagi yang baru merintis ya, baru membangun, baru membuat tema, baru membuat 1-2 video ini wah itu salah itu kalau seperti itu. Karena contoh konten kreator, salah satu konten kreator itu ya kontennya itu mengenai handphone ya, mengenai handphone Android. Dia itu berjuang itu selama 10 tahun, perjuangan dia itu selama 10 tahun dalam berkarya membuat konten mengenai HP. 10 tahun itu tahun berapa tuh ya Allah, kurang lebih 11 tahun kalau sekarang 2024. Yaitu memulainya di tahun berapa itu, kalau 10 tahun ya 2004 ya kalau nggak salah, sekarang 2024, oh 2014 ya. Nah, dia memulainya 2014. Nah, dia memulai konten mengenai HP itu memulainya 2014, kemudian dia menjadi kontennya itu mulai menjadi terkenal, menjadi besar itu kalau nggak salah 2022 ya, 22 atau 23 itu baru meledak kontennya itu mengenai HP. Perjuangannya sangat luar biasa kan, itu mengenai teknologi HP loh ya, teknologi Android loh. Padahal semua orang butuh Android, butuh HP, semua orang. Perjuangannya luar biasa. Apalagi kita yang masih pemula, kita yang masih belajar, kita yang masih awam, kita yang belum banyak ilmu, dan harus lebih keras lagi yang apa namanya itu perjuangan kita. Oh, Gadget In ya. Oh, channelnya namanya Gadget In kalau nggak salah, Gadget In. 10 tahun perjuangan dia, baru setelah itu channelnya meledak. Luar biasa sekali ini perjuangannya. 10 tahun 2 kali periode presiden baru meledak. Oh, memang ya ada sih channel yang baru beberapa bulan langsung meledak, ada. Hanya saja itu biasanya mereka mempunyai apa ya, mempunyai bakat, mempunyai karya imajinasi, mempunyai karya kreativitasnya di atas rata-rata, di atas rata-rata orang pada umumnya ya. Ya memang ada banyak seperti ya, enggak banyak sih, cuma segelintir ya. Kalau kalian melihat itu yang camping di hutan, membuat rumah di hutan hanya dalam waktu beberapa jam tuh. Kemudian camping di kutub utara, di kutub selatan, nah Antartika bersama dengan beruang kutub. Nah, camping di Antartika bersama dengan beruang kutub, nah bayangkan itu. Camping di tempat yang suhunya minus bersama dengan beruang kutub. Kalau dia tidak punya skill di rata-rata nggak mungkin. Kemudian ada juga yang apa itu, yang mana pokoknya dia itu
membuat sebuah karya yang dimana orang-orang biasa ya, orang-orang biasa yang rata-rata kita itu tidak mampu melakukannya, dan hanya mereka belum selesai, dan hanya mereka yang mampu melakukannya karena kreativitas mereka di atas rata-rata. Beda kalau kalian seorang artis itu ya berbeda. Kalau kalian artis itu ya berbeda. Kalau artis beda lagi dong bos. Kalau artis kan udah ada kolamnya, udah ada ruangnya sendiri, tinggal mengarahkan para fansnya, para penggemarnya ke situ. Beda kalau artis kan sebelum dia membuat sebuah konten kan dia sudah banyak fans, banyak apa banyak fansnya, udah terkenal dulu. Beda dia buat konten ya tinggal mengarahkan fansnya saja ke konten dia, ke channel dia, selesai. Kalau kita kan bukan siapa-siapa boy, nah, kita bukan orang terkenal dan juga bukan orang dikenal. Sama apa namanya, sama orang-orang kampung saja kadang ada yang tidak kenal kita. Nah seperti itu kurang lebihnya ya gengs. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang konten kreator pemula yang baru merintis, apalagi yang akan merintis, itu ya mencari informasi terlebih dahulu bagaimana kisah-kisah, kalau mau ya itu mencari kisah-kisah perjuangan para konten kreator besar itu. Perjuangan mereka itu, bahwa memang perjuangan mereka tidak pernah tidak dipublikasikan sendiri ya oleh mereka. Untuk yang motor vlog itu kadang itu kalau saya pernah melihat itu Akang MV itu pernah dia menceritakan kisah-kisah gimana awal mula beliau menjadi seorang konten kreator dari motor vlog ya. Akang MV dia itu dulu adalah seorang karyawan pabrik, buruh pabrik ya, atau sendirilah buruh pabrik. Itu beliau tuh awal mulanya membuat konten itu motornya cuma Supra dulu, Supra X kalau nggak salah itu. Dan dia ya mungkin sambil kerja buat konten, pulang kerja buat konten, kemudian malamnya dia mengedit kontennya. Lama kelamaan dia mulai ada peluang terbuka, dia terus menekuninya, terus. Nah pada akhirnya dia memutuskan untuk keluar sebagai karyawan pabrik, memutuskan untuk berkarir di konten kreator, dan akhirnya beliau berhasil. Beliau akhirnya dari motor Supra berubah menjadi motor sport. Nah, motor moge yang motor sport itu yang kayak motor GP itu loh. Nah, akhirnya sampai sekarang dia menjadi konten kreator yang sukses. Cuma kurang beruntungnya dia di percintaan soal hubungan asmara ya kurang beruntungnya. Tapi sekarang beliau kayaknya sudah mempunyai pacar ya, semoga langgeng sampai ke jenjang pernikahan Akang MV. Oke ya guys, oke, sebentar lagi kita sampai di rumah. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya
Jangan lupa ya untuk memberikan saran ya, kritik dan saran supaya saya lebih giat untuk membangun channel saya menjadi lebih baik dari channel saya sebelumnya, menjadi lebih baik dari yang sekarang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.